Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial. Yang pertama itu ada A fx sama dengan A pangkat B. Jadi ini kalau nanti ada sifat seperti ini, A dipangkatkan fx sama dengan A dipangkatkan B, maka kesimpulan yang bisa kita tarik ini fx sama dengan B, ya, karena bilangan pokoknya sama. Lihat ya, A dan A ini adalah nanti dalam bentuk angka, fx ini adalah fungsi, B ini pun nanti dalam bentuk angka. Nih contohnya seperti ini. 2 pangkat 3x dikurang 9 ini sama dengan 16. Seperti itu ya. Nah, maka mengerjakan soal seperti ini kalian harus perhatikan dulu bahwasannya bilangan pokoknya itu harus sama. Berarti A dan A ini udah 2, yang ini pun nanti kita ubah menjadi 2 pangkat, seperti itu ya. Jadi ini seperti ini, 2 pangkat 3x dikurang 9 sama dengan 2 pangkat berapa, 16. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2 pangkat 4 ya. Jadi bagaimana caranya supaya nanti bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau dia sudah sama seperti ini, maka tinggal kita tarik kesimpulan seperti tadi. Maka fx sama dengan p, ya, jadi fungsi berarti 3x dikurang 9 ini sama dengan 4. Berarti ini 3x sama dengan 4, 9 pindah ruas menjadi positif 9. Maka 3x sama dengan berapa nih? Iya, 13. Berarti x sama dengan 13 berarti 3 ya. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya sama dengan 13/3. Ngerti ya? Oke. Yang kedua A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nih, kalau dia seperti ini, A itu angka, fx fungsi, gx pun fungsi. Maka ini nanti kesimpulannya sama dengan fx sama dengan gx. Seperti itu. Contohnya misal diberikan ini 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 9 pangkat min 2x ditambah 5. Lihat ya. Maka ini sama seperti tadi, harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Berarti ini bilangan pokoknya 3, maka 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat 2x ditambah 1 ini sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 3 kali 3 9, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini buat dalam kurung min 2x ditambah dengan 5. Betul ya. Sampai di sini ini bisa kita tulis seperti ini, 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 3, kalikan dulu 2 nya ke dalam. 2 dikali min 2 berarti min 4x. 2 dikali 5 berarti ditambah 5 kali 2 10. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka tinggal kita buat di seperti ini, kesimpulan ini ya. Berarti ini sama dengan 2x ditambah 1 dibuat sama dengan min 4x ditambah 10, ya kan? Kemudian ini dekatkan yang sama-sama mempunyai variabel. Ya, berarti yang mempunyai variabel berarti x ya, yang punya variabel x pindahkan ke sebelah kiri.
maka dia menjadi 2x, pindah ruas, tanda berubah, positif jadi negatif, negatif menjadi positif, berarti negatif 4 berubah menjadi positif 4x, sama dengan 10, ini pindah ruas, plus 1 berarti menjadi min 1, maka ini menjadi, lihat ini apa namanya, koefisiennya 2, koefisiennya 4, berarti hasilnya 6, 6x sama dengan 10 kurang 1, 9, maka x sama dengan 9 dibagi 6, 9 dibagi dengan 6, sama dengan, sama-sama kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 ya, 9 bagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3/2. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Yang ketiga, nanti kalau dia seperti ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini kesimpulannya fx sama dengan 0. Ada syaratnya, tapi syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kasus yang ketiga ini, dia bilangan pokoknya itu berbeda ya, tetapi fungsinya, pangkat fungsinya ini sama. Jadi nanti bisa kita tarik kesimpulan, maka hasilnya fx sama dengan 0. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 5x ditambah 10 ini sama dengan 3 pangkat 5x ditambah 10. Nah, ini ya, dilihat ya, bilangan pokoknya berbeda, pangkat sama, dan syaratnya terpenuhi. A dan B tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini A nya 2, B nya 3, berarti ini sudah terpenuhi. Berarti kita mengerjakannya ini sama dengan kesimpulan tadi, fx sama dengan 0. Berarti ambil kita tulis aja ini 5x ditambah 10 buat sama dengan 0. Maka 5x sama dengan, pindah ruas berarti menjadi min 10. Maka x sama dengan min 10 dibagi 5. Berapa hasilnya? Benar, min 2. Himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 2. Bisa? Kita lanjutkan lagi. Yang keempat. Yang keempat, untuk fx dipangkatkan dengan hx sama dengan gx dipangkatkan dengan hx. Lihat ini, fx fungsi, gx fungsi, hx fungsi, semuanya dalam fungsi ya, maka ini nanti harus bisa ditarik kesimpulan menjadi seperti ini, harus dipenuhi. Ini A fx ini sama dengan gx, kemudian yang B nya untuk hx sama dengan 0, harus dipenuhi syarat fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Contoh. Contoh, dua x min 1 pangkat 4x min 8 sama dengan x ditambah 3 pangkat 4x min 8 ya. Nah, ini perhatikan ya, ini sudah saya tuliskan. 2x min 1 itu sama dengan fx,
Ini ya, kemudian X min 3 itu sama dengan GX, 4X min 8 itu adalah HX ya. Jadi sesuai dengan kesimpulan, maka yang harus dipenuhi pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Fx nya sama dengan 2X dikurang 1, Gx nya sama dengan X ditambah dengan 3. Yuk kita selesaikan ya, pindah ruaskan, berarti min X sama dengan positif 3 ditambah dengan 1. Oke ya, ini 2, ini min 1, negatif 1, berarti 2 dikurang 1 itu adalah 1. 1X kita tulis X saja, X sama dengan 3 ditambah 1 itu 4, maka X hasilnya sama dengan 4. Oke, Fx sama dengan Gx ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi itu adalah Hx sama dengan 0, ya kan? Hx sama dengan 0, Hx nya adalah 4X min 8 sama dengan 0, maka 4X sama dengan pindah ruas min 8 jadi positif 8, maka X sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Hx sama dengan 2. Lihat di situ syaratnya ya, dia harus memenuhi syaratnya dulu baru ini bisa terbukti. Syaratnya Fx dan Gx itu tidak sama dengan 0. Jadi yang dengan menggunakan kesimpulan yang kedua ini kita masukkan dulu ke syaratnya. Syarat yang pertama itu katanya Fx tidak boleh sama dengan 0. Kita cek ya, cek syarat dulu. Fx tidak boleh sama dengan 0, maka Fx kita tadi adalah 2X min 1. Gantikan X nya dengan 2 ini, berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 dikurang 1 3. 3 tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah Gx tidak sama dengan 0 juga. Buat ya, berarti Gx kita tadi adalah X ditambah 3 ya. Maka gantikan X nya dengan 2 yang ini tadi, karena yang ini yang mau kita cek ya. Maka ini sama dengan 2 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 5, ya kan? Nah, ini adalah cek syarat. Lihat 5 ini pun tidak sama dengan 0, maka syaratnya terpenuhi. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, bagaimana kesimpulannya? Himpunan penyelesaiannya sama dengan yang dipenuhi tadi. Berarti berapa ini? 4,2 atau ini 2,4. Jadi himpunan penyelesaiannya hasilnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke, saya hapus sebelah sini. Selanjutnya untuk yang kelima ya, yang kelima itu kalau nanti Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, yang ini adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya yang sama, maka yang kelima ini untuk bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Jadi, ada syarat yang harus dipenuhi. Kita tarik kesimpulan dulu. Maka kesimpulannya bisa dipakai nanti. Yang pertama itu adalah untuk Fx sama dengan Gx. Kemudian yang kedua nanti Hx sama dengan 0. Nah, ini harus memenuhi syarat juga. Apa syaratnya? Syarat Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga yang harus dipenuhi, kesimpulan bisa kita ambil adalah Hx sama dengan 1. Selanjutnya Hx sama dengan min 1. Syaratnya
Ini syarat fx dan gx. Untuk fx dan gx keduanya harus sama-sama bernilai genap, atau nanti keduanya harus sama-sama bernilai ganjil ya. Jadi nanti kalau hasil fx genap, gx-nya pun harus genap. Kalau hasil fx-nya ganjil, maka gx-nya pun harus ganjil. Itu harus dipenuhi. Jadi keempat-empat ini harus terpenuhi. Kita kasih contoh ya, contoh nih, contoh x min 4 dipangkatkan dengan 3x plus 4 ini sama dengan x min 4 dipangkatkan dengan x min 2. Nah ini lihat ya, ini bilangan pokoknya sama-sama x min 4. Jadi ini adalah hx, ini adalah hx, 3x plus 4 ini adalah fx, ya kan? X min 4 ini adalah hx, betul. X min 2 ini siapa? Iya, gx. Oke, maka harus kita tunjukkan dulu. Yang pertama apa katanya? Yang pertama fx sama dengan gx. Masukkan langsung fx-nya 3x plus 4, gx-nya sama dengan x min 2. Maka ini 3x min x sama dengan min 2. Kita ruaskan berarti min 4. Ini hasilnya 3 dikurang 1 berarti 2x sama dengan min 6. Maka x hasilnya min 3. Dapat dari mana? Ya min 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah min 3. Kemudian yang kedua, yang B itu hx sama dengan 0. Berarti hx-nya berapa? Hx-nya itu adalah x min 4. Itu katanya sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 4. Betul. Tapi ini ingat, ada syaratnya. Ya, jadi untuk yang yang B ini harus ada syarat yang harus kita penuhi. Ayo kita cek syarat. Sini ya. Syarat untuk yang ini. Apa katanya? Syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Oh, berarti kita cek saja ini. Fx sama dengan berapa fx kita tadi? 3x plus 4. Maka masukkan nilai x-nya dengan 4 ya. 3 kali 4 12 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 16 gitu ya. Kemudian tuh 16 tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang gx sama dengan berapa? X min 2 ya kan? Maka G kita gantikan dengan 4, berarti X nya ganti 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2 pun tidak sama dengan 0, berarti ini memenuhi. Kita lanjutkan, lanjut yang C. Hx sama dengan 1, berarti Hx tadi berapa nih? X min 4 ya, X min 4 sama dengan 1, maka X sama dengan 1, min 4 pindah ruas menjadi plus 4, berarti X sama dengan 5. Oke. Dan yang terakhir itu Hx sama dengan min 1. Lanjut, X min 4 sama dengan min 1, maka X sama dengan min 1 ditambah dengan 4 dan hasil X adalah positif 3. Ingat ya, yang D ini ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Yang ini katanya fx dan gx keduanya harus sama-sama bernilai genap atau keduanya harus sama-sama bernilai ganjil. Ya, jadi kita cek. Fx sama dengan berapa tadi? Fx-nya 3x plus 4. Gantikan x-nya dengan 3, berarti F3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 4. Berapa nih? 9 ditambah 4 sama dengan 13. Ganjil.
Ya, kita lihat apakah GX-nya ganjil juga. GX sama dengan, mana GX-nya? X min 2 ya. X min 2. Berarti gantikan X-nya dengan 3. 3 dikurang 2. Berapa hasilnya? 1. 1 apa? 1 juga ganjil. Maka A, B, C, D ini terpenuhi. Diperolehlah himpunan penyelesaiannya sama dengan, mana nih tadi? Ini ya, A-nya min 3, B-nya 4, C-nya 5, D-nya 3. Ya, kita tulis dari yang paling kecil ya. Berarti paling kecil itu min 3, kemudian positif 3, kemudian 4, kemudian 5. Selesai. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau belum paham, silakan tonton videonya berulang-ulang. Semoga kalian semakin mengerti, semakin paham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.